gampang percaya hoax ya. Yuk bejam, belajar sekejap bersama Dr. Risna SPPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Bejap, hari ini kita akan membahas salah satu tema tentang kesehatan, yaitu keropos tulang ataupun osteoporosis. Jadi, osteoporosis ataupun keropos tulang adalah kondisi di mana bobot daripada tulang tersebut ataupun kepadatannya berkurang, disertai adanya kerusakan pada jaringan tulang tersebut, serta adanya gangguan daripada struktur tulang tersebut. Akibatnya apa? Akibatnya tulang akan menjadi rentan terhadap yang namanya patah tulang ataupun fraktur. Berdasarkan data keilmuan, osteoporosis lebih sering terjadi pada perempuan dibandingkan laki-laki dengan perbandingan 4:1. Dan osteoporosis lebih sering dijumpai pula pada pasien-pasien dengan usia lebih daripada 50 tahun. Dan angka kejadiannya akan terus bertambah, peluangnya semakin tinggi juga usia daripada pasien tersebut. Nah, berdasarkan penelitian juga didapatkan bahwa ras Asia merupakan salah satu ras dengan kemungkinan atau angka kejadian osteoporosis yang paling tinggi. Sehingga Indonesia yang termasuk dalam ras Asia ini termasuk resiko tinggi loh untuk terkena osteoporosis. Yuk kita bahas sama-sama apa aja sih sebenarnya kebiasaan yang dapat memicu osteoporosis lebih cepat munculnya. Yang pertama adalah aktivitas fisik yang kurang. Yang kedua adalah paparan sinar matahari yang minimal. Yang ketiga adalah konsumsi vitamin D dan juga kalsium yang rendah. Yang keempat, konsumsi minuman-minuman tinggi kafein dan tinggi alkohol. Yang kelima, merokok. Dan yang keenam adalah penggunaan obat-obatan jangka panjang, terutama adalah golongan steroid. Nah, angka kejadian osteoporosis juga akan meningkat pada pasien-pasien yang sudah menopause, sehingga usia tua, menopause, itu merupakan dua faktor yang sangat memperkuat terjadinya osteoporosis pada wanita. Gejala apa sih sebenarnya yang dapat timbul pada pasien-pasien dengan osteoporosis? Pada umumnya tidak dijumpai gejala yang terlalu khas, hanya dapat timbulnya patah tulang ataupun fraktur yang agak aneh bentuknya. Agak aneh seperti apa? Yaitu patah tulang tanpa sebab ataupun spontan, serta patah tulang yang timbul hanya karena trauma yang minimal, yang mungkin pada orang normal tidak menimbulkan patah tulang. Selain itu, dapat pula timbul gejala yang minimal sekali seperti nyeri, bengkak sendi, kaku sendi, atau penampang yang menjadi membungkuk, serta tinggi badan yang menjadi lebih pendek karena adanya penekanan antara tulang belakang. Nah, selanjutnya pemeriksaan apa sih sebenarnya yang bisa kita lakukan jika kita curiga kita itu menderita osteoporosis? Nah, yang pertama yang bisa kita lakukan adalah pemeriksaan densitas mineral tulang ataupun padatan daripada tulang dengan pemeriksaan DXA. Lalu jika kita curigai adanya patah tulang pada kita atau pada diri kita dapat melakukan namanya ronsen ataupun pemeriksaan radiologi untuk mengetahui apakah benar ada patah tulang pada diri kita. Jadi, apa sih sebenarnya yang dapat kita lakukan untuk mencegah terjadinya osteoporosis? Yang pertama adalah aktivitas fisik ataupun olahraga yang cukup, di mana tujuan daripada aktivitas fisik ini adalah untuk memperkuat kondisi otot kita sehingga menurunkan resiko daripada jatuh. Selanjutnya adalah hindari konsumsi alkohol dan juga kafein yang tinggi. Setelah itu, hindari merokok. Kita cukupkan kadar asupan untuk vitamin D dan juga kalsium kita, di mana dibutuhkan kalsium 1000 sampai 1500 mg per harinya, serta vitamin D 400 sampai 1200 international unit per harinya. Serta yang paling penting adalah jika kita beresiko tinggi, yuk sama-sama minimkan kegiatan-kegiatan beresiko yang dapat meningkatkan resiko jatuh sehingga dapat memacu terjadinya patah tulang ataupun fraktur. Lalu bagaimana jika kita sudah terkena osteoporosis? Poin pengobatannya adalah yang pertama, latihan fisik secara
rehabilitasi medik. Jadi akan dilakukan latihan-latihan yang dimulai dari yang ringan dulu sampai yang agak berat, dari mulai tanpa beban sampai dengan menggunakan beban. Yang kedua adalah dengan menggunakan obat-obatan, di mana obat-obatan ini sifatnya adalah hormonal dan juga menstimulus daripada pembentukan sel-sel tulang. Jadi itu adalah poin-poin pengobatannya. Dan untuk mendapatkan pengobatan yang terbaik, yuk lakukan konsultasi dengan dokter sehingga kita mendapatkan pengobatan dengan cara yang tepat, jenis yang tepat, dan dosis yang tepat. Nah, osteoporosis itu memang menjadi salah satu momok takutnya pasien-pasien usia tua. Namun sebenarnya osteoporosis ini dapat kita cegah atau kita perlambat munculnya, tergantung dari kita. Yuk kita hindari faktor-faktor yang tadi saya jelaskan di atas yang dapat mempercepat terjadinya osteoporosis, sehingga kita lebih lama untuk menderitanya atau sama sekali bebas dari osteoporosis. Osteoporosis dapat dicegah dan dihindari. Jangan takut ya. Oke, terima kasih. Sekian untuk hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Semoga kita selalu dapat hidup sehat. Oke, Sobat Becap. Jangan lupa ya, jangan percaya hoax. Yuk Becap belajar sekejap bersama Dr. Rista, SPD. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya.